Nggak ada katanya. Ada segala dah. Coba naikin si Kaim tuh, udah nggak lama. Kaim tuh, si Ibu Kaim tuh kemarin seru tuh. Bang Billy, itu Ya. di fotonya itu kan dewanya orang Cina ya? Yang mana? Ini di foto bukan? Waduh, kamu jangan sembarangan. Waduh, orang ortodok pada marah itu. Itu junjungan ortodok Indonesia itu, Kristen ortodok itu. Apaan itu? Itu imam besarnya Kristen ortodok. Oh, kok gayanya kayak baju Cina ya? Jadi itu makanya kan di samping tuh itu imam besar Israel, imam besar dari suku Lewi tuh yang bajunya biru. Namanya di Alkitabnya ada ayatnya, hendaklah imam itu bajunya warna biru, ungu muda begitu Ini saya baru tahu. semua. Maksudnya on cam pakai background itu, coba lihat. Waduh, gimana caranya tuh aku bingung juga. Emang nggak punya itu? Nah, di sampingnya itu kan mereka kan ngaku imam besarnya ini si ini nih, si Romonya ini imam besar. Nah, jadi orang ortodok tuh punya imam besar juga lah, contohnya itu. Tapi ini imam besarnya kok imam besar Tapekong. Nah, itu imam besar Tapekong versus imam besar yang asli. Itu kok ke situ kok tahu itu kayak itu kok itu bisa tahu itu kayak Tapekong dari mana? Saya kan orang Konghucu dulu. Saya kan Chinese. Oh. Wah, ngay Tang Lang lah. 你好，是哈东同胞。我不知道，Mbak Pao chính này. Gong si Pat Chai, gong si 我 Pat 是有他， Chai. 查找他土豆。 Jadi 你 itu 好，请。 jadi itu itu baju apa biasanya, skida Bang? pap. Itu baju apa Bang biasanya? Yang merah itu baju apa itu biasanya? Itu baju Cina, baju aduh lupa saya namanya. Oh. Apa ya? Aduh, Kak, udah kabur pendetanya Bang Handi. Nggak sabaran sih mereka. Oten kan udah langka. Gara-gara ini, gara-gara Bunda Rahma, Kok aku sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saya monitor sih pendetanya masih pendeta muda, tapi sudah berumur Bang Ardiansa. Jadi dia masih belajar. Tapi kalau pendeta kayak gini, gimana jemaatnya nasibnya kan gitu. Imani saja. Aduh, ada gurunda, ada Bang Handi gurunda. harus baca deh. Ya karena di grup dipanggil ke sini, cuma ke sini lah ada pendeta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ada Bang Zuma, ya Allah, Aku Gurunda. kan sampaikan di grup, tapi Bang Ardi kejam kali sama pendeta, kaburlah dia. Tunggu Bunda, aku screenshot dulu, ada Bang Zuma nih. Jarang-jarang kita skor. mulai nakal. Masya Allah, akhi Billy, barakallah fik. Teman-teman Jangan minta besarin tolong di Gurunda subscribe, ke band. di follow ya akunnya Gurunda. Minta tolong teman-teman di bawah karena ini adalah akun ke berapa Gurunda? 15 ini. 15. Minta tolong di follow. Kecilin aja, nah, tombak lagi ya. Iya, kena tombak ntar. Itu aja yang kena tombak, nggak apa-apa. Ini aja. Udah lanjut. Kalau akhi lo yang kena ini. Jadi kalau gitu kita masuk edukasi aja sambil menunggu Kristen. Ini ada dua narasumber dari praktisi Yudaisme dengan dari Islam. Saya pengen nanya kalian berdua nih sebagai narasumber dari Muslim yang kita banggakan, Julukip Lema sama Bang Billy. Siapa Bang Billy ya? Ini pertanyaan cuma satu, kita bahas sampai tuntas. Bagaimana kira-kira nasib Kristen di Indonesia kalau di terjemahan itu dan tidak ada lagi istilah Yudaisme yang dipakai? Bagaimana nasib kira-kira Kristen yang ada di Republik ini? Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang Nggak nongol? laku. Bang Juma bisa jelasin dulu baru ke Bang Billy. Bisa? Bisa silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita umat Islam ini kan ya berbicara mengenai keyakinan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yargamu am millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan orang yang membenci ajaran Abraham alaihi salam
hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat beliau termasuk orang-orang yang soleh. Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai nabiku Ibrahim, berserah dirilah kepadaku. Lalu beliau menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam, Rabbus samawati wal ar, pencipta langit dan bumi. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai nabiku Ibrahim, engkau telah mewasiatkan ucapan kepada anak-anakmu, demikian pula Nabi Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih ajaran ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Rabbus samawati wal ard. Lalu Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu akan sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Mereka kemudian menjawab, anak-anak Nabi Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, apa yang diperkenalkan kemudian Nabi Muhammad kepada seluruh manusia, tak lain dan tak bukan adalah sembahan Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub dan keturunannya. Subhanallah. Nah, kita mengenalnya dengan sebutan Allah, Allahu Ahad, pencipta langit dan bumi yang maha tunggal. Ketunggalannya entitas absolut, tidak terbagi, tidak terbilang, dan tidak menjadi pribadi-pribadi atau tidak membagi diri menjadi entitas-entitas. Itu yang kita kenal. Nah, orang Kristen kemudian mengambil ajaran kita dalam Al-Quran dengan menyebut Tuhan mereka itu dengan sebutan Allah. Sedangkan di perjanjian lama yang mereka pakai, Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, menyatakan dirinya sebagai hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Yesaya 5 nomor 16, maha suci, maha tinggi. Nah, kalau istilah ini dicabut kemudian dari Bible, tak ada lagi kata Allah, merujuk kepada original teks mereka, maka Yesus yang mereka sembah adalah anak Theos, anak dewa. Kalau kemudian nama Hashem, Adonai, Elohim dicabut dari kitabnya orang Kristen, maka yang ada kemudian di kesembahan mereka jelas. Apa itu? Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh. Kira-kira kalau nama Tuhan atau gelar Tuhan yang dinisbahkan kepada Nabi Musa, yang dinisbahkan kemudian kepada Nabi Muhammad, diambil dari kitabnya orang Kristen, apa yang terjadi saudara-saudara? Maka Kristen nampak sebagai penyembah dewa-dewa. Nah, ini jawaban saya Bang Handi. Terima kasih, silakan yang lain. Insyaallah. Ke Bang Billy lagi silakan. Bang Billy, bagaimana kalau istilah Yudaisme apalagi Torah dipakai dalam terjemahan yang begitu Bang Billy mengatakan kemarin banyak yang kekeliruan? Gimana kira-kira Kristen di Republik ini, Bang Billy, silakan. Iya, makanya teman-teman Kristen itu kitabnya tidak bisa berdiri sendiri, akan mati sebelah ya, stroke sebelah ketika kitabnya itu dipisahkan dari kitabnya orang Yahudi, karena itu berbeda 180 derajat dari teks dan konteks. Nah, kita lihat aja yang paling terkenal kan Yesaya 53 ya.
Itu bagi orang Kristen adalah itu merujuk kepada Yesus. Dikatakan tentang nasibnya, siapakah yang akan memperdulikannya. Padahal di situ ada kata doro, artinya tentang keturunannya. Jadi sang Mesias itu akan punya keturunan. Nah, kalau itu diartikan sesuai dengan teks dan konteks, maka nggak bisa menempelkan Yesus dalam Yesaya 53. Banyak lagi lah yang lainnya. Jadi kalau terjemahannya dikembalikan ke teks asli, mereka memahami itu, maka mereka akan meninggalkan penyembahan terhadap manusia. Nah, tentang ketuhanan serba salah mereka. Kalau mereka mau pakai IHWH atau yang mereka sebut Yahweh sekarang ini, kan ada tuh varian-varian yang ada terjemahannya Yahweh. Itu serba salah nanti, karena Yesus itu kan bukan Yahweh. Nanti itu akan ribet kalau ketemu Adriansa apa enggak Andi Celebes ditanya ini Tuhan yang mana, itu bakalan ribet nanti, bakalan susah. Nah, jadi kalau terjemahan dikembalikan sesuai dengan porsinya, maka Kristenan tuh pasti akan punah, pasti punah. Makanya kita lihat semakin hari semakin ada yang mualaf. Kemarin tadi saya dengar tadi siapa yang mualaf tuh, dokter apa itu yang tadi tuh, yang Adriansa tadi kita bahas, Adriansa. Nah, jadi kalau dikembalikan ke dalam teks asli dan konteks pemahamannya, Yesaya 9 bukan kepada Yesus karena sudah pernah bergelar penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Pangeran kedamaian. Itu tidak ada satu gelar bagi Yesus. Yesaya 7 Immanuel, itu tidak ada hubungannya dengan Immanuel yang ada di Yesaya 7 dengan kitab Matius, karena Immanuel Tuhan beserta Ahaz dengan Yehuda, Israel Selatan. Yesaya 53 itu berbicara tentang the righteous remnant of Israel, tentang sisa-sisa orang yang sadik, orang yang soleh dari orang-orang Israel. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Yesus ya, secara teks dan konteks. Nah, makanya keselamatan kalian orang Kristen datang dari bangsa kami, bangsa Yahudi, dan dari Torah datang dari Sion, pengajaran dari Yerusalem. Jadi kalian harus belajar kepada orang Yahudi, karena Taurat diberikan hanya kepada bangsa Israel yang memahami Taurat. Bukan kami akan belajar kepada teman-teman Kristen, tidak akan, karena ada nubuatan dalam kitab Zakaria, 10 orang dari 10 bangsa-bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah orang Yahudi di akhir zaman, dan mereka akan berkata, kami ingin ikut dengan engkau karena kami tahu roh Allah ada padamu. Jadi orang-orang akan belajar kepada orang Yahudi tentang Taurat, bukan kebalikan kami untuk bertanya kepada teman-teman Kristen. Itu tidak akan mungkin terjadi karena tidak ada nubuatannya. Jadi kalau dikembalikan ke teks dan konteks konsep ketuhanan, maka pasti saya jamin sekitar 10 tahun yang akan datang ini Indonesia sudah bersih dari penyembahan manusia. Lanjut. Silakan, sebelum ke Kristen Pak Kenaik ya, simak dulu. Kalau istilah Islam nggak dipergunakan terjemahan, kalau istilah Torah nggak dipergunakan terjemahan, gimana nasib Kristen di tahun 2025 dan tahun mendatang? Kita kembali dulu ke Banyumas sekali lagi. Iya. Silakan Banyumas. Iya. Baik. Disambung lagi aja, lanjut. Iya. Jadi gini, kalau kita melihat nih saudara-saudara ya, apa yang tertuang kemudian dalam kitabnya saudara kita Kristen, dari data Filipi 2 misalnya, ini nampak kemudian uraian di dalam Bible ini nyata kalau saudara Kristen itu memang bukan menyembah pencipta langit dan bumi berdasarkan kitab mereka. Apabila sekali lagi nama Tuhan atau gelar Tuhan yang ada di Islam, di Yudaism itu diambil dari kitab mereka. Toh mereka ini bukan orang Yahudi kan? Tak ada nabi Yahudi yang dikirim untuk mengajarkan kemudian makan babi, ibadah minggu, menyembah anak orang. Itu nggak ada. Mereka yang membuatnya sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Tertulis tuh di dalam kitab mereka, menyesatkan orang-orang Yahudi yang beradab di seluruh dunia. Kata siapa? Kata kitabnya orang Kristen. Jadi tak bisa mengelak, tidak bisa berkelit. Paulus ini siapa menurut Bible? Yaitu dia, penyesat orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa orang-orang asing. Nah, coba kita lihat indikasi kuatnya di mana?
di Filipi 2 nomor 6, yang walaupun dalam rupa Allah, kata Allah ini dipakai untuk kemudian menutupi siapa sebenarnya yang datang kepada penulis buku Filipi ini. Coba kita luruskan terjemahannya. Yang walaupun dalam rupa theos, tidak menganggap kesetaraan dengan theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, Tuhannya umat Islam, laisa kamislihi syai'. Hakikat yang maha suci yang tidak serupa dengan apapun. Mustahile merendahkan hakikatnya menjadi manusia, bahkan menjadi mati dibunuh oleh manusia. Itu mustahil terjadi. Itu hanya bisa diimani oleh orang yang tidak memiliki akal pikiran, orang yang mati akal, orang yang dalam dirinya dipenuhi oleh iblis. Mereka kemudian memperbudak diri untuk menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Al-Quran juga mengatakan itu. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Sebenarnya yang mereka sembah itu, kata Quran, adalah iblis yang terkutuk. Ini Quran yang mengatakan. Sekarang permasalahannya adalah, nabi mana di atas muka bumi ini yang kita kenal dari ajaran samawi yang diajarkan para nabi, yang pernah mengajarkan pencipta langit dan bumi datang menjadi unyu, menjadi bayi tak berdaya? Ada? Gak ada. Gak ada nabi yang mengajarkan Tuhannya datang menjadi bayi. Tidak ada gak ada nabi yang mengajarkan kemudian Tuhan datang berinkarnasi menjadi mayat. Itu tak ada. Itu gak ada. Tetapi ada yang mencoba menjalankan misi pengajaran penyembahan terhadap dewa yang nusul menjadi manusia dengan membungkus dirinya dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemah, dan juga menggunakan Tuhannya umat Islam dalam bentuk penamaan sebagai hakikat yang maha suci lagi maha tinggi dengan penyebutan Allah. Ayo pikirkan dan renungkan, saudara-saudara Kristen yang masih bisa berfungsi otaknya, yang walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dewa tersebut telah merendahkan dirinya dan dewa tersebut taat sampai mati, bahkan dewa tersebut sampai mati di atas tiang salib. Itu baru betul. Tapi kalau menyerempet ke Allah, mustahile orang waras percaya. Kalau menyerempet kepada Elohim, mustahile orang Yahudi percaya. Makanya Kristen berdiri sendiri dengan menggunakan dua senjata milik orang, yaitu perjanjian lama Tuhannya orang Yahudi yang menyatakan diri kepada para nabi Yudaism, dan kemudian kitab perjanjian baru mengambil nama Tuhannya umat Islam. Kristen lupa kalau Tuhannya mereka adalah dewa, theos. Mereka petantang-petenteng ajaran kasih. Mereka paling tersakiti ketika ada sesuatu yang terjadi, seakan-akan dialah anak Tuhan, dialah pokoknya yang paling benar. Padahal mereka hanya membungkus diri, membungkus dengan kitab perjanjian lama milik orang Yahudi, membungkus dengan perjanjian baru Tuhan yang mereka pakai dengan istilah Al-Quran, yaitu Allah. Mereka bungkus dengan sebutan Allah, biar tidak ketahuan bahwa itu adalah hasil curian. Ini dia, ini fakta, ini real. Ini real. Ini fenomena yang ada di tengah-tengah kita, bahwa saudara kita Kristen mencoba untuk menyamakan bahkan lebih hebat dari kita ini yang menerima pewahyuan langsung dari langit, dibandingkan mereka yang hanya menggunakan istilah-istilah dari agama Yahudi dan istilah-istilah yang muncul dari agama Islam.
Subhanallah, di tengah-tengah kita banyak orang-orang cerdas yang bisa kemudian menunjukkan jalan yang betul, jalan yang benar, meluruskan kemudian ajaran para nabi. Bahwa Tuhannya Yahudi, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, itu bukan makhluk dan tidak pernah berubah sedikit pun dari hakikat kesuciannya. Pencipta langit dan bumi maha suci, maha tinggi, tidak pernah rendah menjadi bayi, apalagi mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Saya kira begitu. Demikian. Silakan ya. Oke, makasih. Untuk teman-teman di bawah, saya interaktif dulu sama netizen ya. Setujukah Anda semua, baik di sini maupun di YouTube, kalau Lembaga Bible Indonesia revisi segera mungkin, jujur dan mandiri? A, setuju. B, tidak setuju. Silakan Bang Billy sebelum ke Bang Knaik. Bang Billy masih ada disampaikan? Ya, setuju. Ya, silakan. Iya, benar sekali. Jadi yang maha tinggi itu kami menyebutnya esensi Tuhan atau sifatnya yang namanya El Elyon, itu yang maha tinggi. Yang maha kudus kami sering menyebutnya dengan sebutan Hakadosh. Nah, jadi nanti ada teman-teman Kristen menyebutnya Al Malik, kami menyebutnya Hammelech. Jadi apa yang beda dari esensi? Karena kalau ditanya apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Islam, apanya yang sama? Kalau kalian menganggap yang pertanyaan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang berbentuk fisik, ya memang Tuhan tidak berfisik, makanya yang sama itu adalah apanya, sifat, esensi, karakteristik Tuhan itu. Ada 72 nama Tuhan, sifat Tuhan, ya 72 namanya yang mewakili daripada sifat-sifatnya ketika dia berinteraksi dengan manusia. Dia disebut roe, gembala. Apakah Tuhan pernah menjadi gembala? Enggak. Itu adalah sifat dia yang artinya mengayomi, menjaga daripada kawanan domanya itu para manusia ini. Gitu. Jadi banyak sifat-sifat, termasuk yang maha tinggi El Elyon, Hakadosh, yang maha kudus. Lanjut. Masya Allah. Terima kasih. Kita sambut Kristen dulu ya Bang Juma ya. Siapa tahu beliau ada yang mau tanggapan. Pak Knaik. Selamat siang bro. Knaik. Shalom, selamat siang. Ya, silakan, mungkin udah mendengarkan tadi, bisa ditanggapi mengenai ya penggunaan istilah-istilah Islam dalam terjemahan dan penggunaan istilah-istilah Yudaisme dalam terjemahan. Kenapa Kristen itu tidak menerjemah dengan jujur? Silakan. Silakan bro. Silakan dijawab bro. Ya, saya cuma mau nanya aja karena saya ini kurang berapa paham ya. Sama Pak 3 juta ya, di Kejadian 22 ayat 18 menurut Torah. Bunyinya yang kayak gimana? Kejadian berapa? 22 18. Oleh Itu karena masalah keturunan. keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oke. Bisa Berarti dijelaskan kah? Ya, itu berbicara soal perjanjian sunat. Kita harus ke situ, ya. Harus itu. Jadi yang mengikat perjanjian sunat dengan Hashem, dengan Tuhan, ada 3 pribadi, yaitu Abraham Avinu, Ismail, dan juga Ishak. Nah, janji Tuhan itu diikat lewat janji sunatnya. Jadi ketika manusia, Tuhan menjanjikan tanah. Sebenarnya kalau kita lihat di ayat-ayat atasnya itu adalah soal Tuhan menjanjikan tanah. Nah, kepada kedua anak-anak daripada Ismail, ya Abraham, ya, anaknya Abraham. Nah, dari pihak manusianya, Abraham harus mengkerat kulit katanya, harus disunat. Nah, begitu. Jadi perjanjian itu diikat kepada kedua-dua anak ini, karena dua anak ini disunat, dan harus perlu diketahui dengan jujur dan harus diakui bahwa yang memberikan nama Ismail adalah Allah Israel, ya. Tuhan Israel memberikan nama Ismail, artinya Tuhan telah mendengar, El telah mendengar. Apakah Ismail itu tidak belajar Torah? Di dalam sumber-sumber Judaism dia belajar Torah. Apakah terjemahannya itu benar? Ismail itu dikatakan seperti keledai liar, itu salah terjemahan. Pera Adam artinya manusia liar. Kenapa? Karena Ismail selalu berada di lapangan, artinya berada di
hutan untuk berburu binatang liar. Itulah disebut dia seperti manusia liar, bukan keledai liar. Karena kalau keledai maka akan memakai kata khamor. Lihat ya teman-teman, terjemahan ini benar-benar parah, mendiskriminasikan, menyudutkan Ismail yang namanya diberi oleh Allah Israel. Lanjut. Bisa menambah? Silakan. Iya. Saya boleh nambahkan? Boleh melalui saya, boleh. Boleh Bang Handi ya. Jadi gini, kalau kita melihat dari Kejadian 22 nomor 18, ini pukulan telak untuk orang Kristen. Ini harusnya orang Kristen ini udah sadar gitu loh, bahwa cakupan dari ajaran agama Kristen itu bukan bagian daripada misi Nabi Adam alaihissalam diciptakan untuk mengajarkan damai sejahtera ke atas muka bumi. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Bagaimana caranya kita mendapatkan berkat? Dari pencipta langit dan bumi. Coba baca Kejadian 12 nomor berapa itu? Nomor 3. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Coba. Umat Islam ketika masuk ke sebuah lingkungan, agama Islam ketika masuk ke Indonesia, penduduk Indonesia yang tidak pernah melakukan pemberkatan kepada Abraham, begitu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang tersebut seketika mengatakan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Pemberkatan kepada Abraham dan juga pemberkatan terhadap keturunan Abraham. Islam masuk ke Indonesia menjadikan pulau demi pulau, daratan demi daratan, lautan demi daratan melakukan pemberkatan kepada Abraham. Sehingga Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat dari Tuhan karena orang melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihi salam. Itu Islam. Coba Indonesia, tak ada agama selain daripada ateis. Begitu Kristen masuk, apa yang terjadi terhadap orang Indonesia? Orang Indonesia akan diajarkan kemudian menghujat sunnat. Orang Indonesia akan diajarkan bahwa Nabi Ibrahim punya anak dari gundi. Abraham memiliki keadaan di mana dia tidak sabar menunggu dari Tuhan. Abraham memiliki anak hasil zina. Abraham memiliki anak budak. Abraham selalu difitnah dan difitnah kemudian. Apakah itu akan mendatangkan berkat? Tidak. Di situ harusnya saudara Kristen mikir. Ketika Kristen merambah pada suatu wilayah, maka Kristen mengajarkan orang-orang yang ada di sana mengutuk Abraham, mengutuk ajaran Abraham. Itu jelas itu. Abraham mengajarkan sunat, ditinggalkan dan dikatakan itu tidak penting, bahkan dianggap sampah. Abraham mengajarkan tauhid, ahad, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai, ahad, diganti. Islam mengajarkan kul huwallahu ahad. Kristen mengajarkan 1 dalam 3, 3 dalam 1. Itu artinya menanggalkan dan meninggalkan ajaran Abraham. Yang ketiga, Abraham mengajarkan kemudian kurban hewan kepada keturunannya. Tapi kemudian Islam juga melakukan itu. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Dan bahkan kemudian yang kita lihat di Kristen, kurban hewan tidak lagi digunakan, melainkan mereka menisbahkan kepada pengorbanan satu manusia di atas tiang salib. Itu bukti bahwa ketika Anda membawa Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Sekiranya hanya ada Islam di Indonesia ini dengan Yahudi, maka Indonesia akan penuh berkat dari Tuhan. Kenapa? Lisan kami, umat Islam dan umat Yahudi, itu siang malam melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Dan kata Tuhan, barang siapa yang memberkati engkau Abraham, aku akan memberkatinya. Dan coba sebaliknya, sekiranya Indonesia penuh dengan Kristen, tak ada Islam, tak ada Yahudi, maka Indonesia akan penuh dengan orang-orang yang mengutuk Abraham alaihissalam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya bisa membuktikan bahwa oleh keturunanmu
artinya manusia yang berasal dari darah Abraham alaihissalam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah jelas keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Wah bin Gabid bin Ilyas bin Mudar bin Nisar bin Ma'ad bin Adnan bin Adam bin Humaysa bin Salaman bin Iwat bin Bu'ud bin Kiwah bin Abi Awan bin Nasyid bin Hiza bin Buldas bin Yadaf bin Tabiq bin Jahim bin Nazih bin Maki bin Id bin Abqar bin Ubaid bin Abdi'ah bin Hamdan bin Zunbur bin Yasrib bin Yasan bin Yalhan bin Arawi bin Id bin Disan bin Aisar bin Aftan bin Asyam bin Ayam bin Ayam bin Misqar bin Nathid bin Nasrih bin Sumai bin Mizzi bin Uddah bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jelas Islam berasal dari keturunan Ibrahim alaihissalam, dan dari keturunan Nabi Ibrahim dunia akan mengalami pemberkatan. Di Kristen, siapa nama bapaknya Paulus? Tolong tunjukkan silsilahnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 jam sebelum kiamat, orang Kristen sedunia tak akan pernah sanggup menunjukkan itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Silakan. Masya Allah. Baik, pertanyaan Anda udah dijawab kedua pembicara. Ada lagi mau ditanggapi atau pertanyaan ulang sesuai topik? Silakan. Aku tambahin sedikit ya. Jadi orang Yahudi itu setiap tiga kali sehari memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Baru kata Adonai Elohenu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Hayalah kado lagi berfenor Elion. Baru kata Adonai, magen Abraham, diberkatilah engkau Hashem yang adalah pelindung perisai Abraham. Magen itu perisai Abraham. Dialah perisai Abraham, siapa? Hakados Baruku, yang maha kudus, yang maha tinggi. Lanjut. Subhanallah. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau anti sunat, orang yang tidak bersunat memberkati Abraham atau tidak? Banyak banget. Yang lain diam dulu, lalu moderator kok nggak teruji kau. Ini Yesua ini kok. 3 juta itu salah, Pak. Dia mengatakan bahwa Yahweh itu berbohong. Nah, Kejadian 21 ayat 12. Saya bacakan ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala halnya dikatakan secara kepadamu haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu berasal daripada Ishak. Saya ulangi, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah Ishak. Apakah Pak 3 juta ini orang Yahudi? Kita mempertanyakan. Masa kitabnya sendiri enggak baca? Iya, karena kamu kan tadi tidak membaca ayat dalil ayat. Kamu bilang keturunan Abraham. Ya kalau keturunan Abraham, Ismail juga termasuk keturunan Abraham. Tapi kalau itu dengan hormat Yahweh yang Biar berfirman. dijawab dulu. Anda bertanya dulu aja, baru dijawab. Kalau udah bertanya, diam. Ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Billy. Iya, jadi kalau kita lihat runut dari ayat satunya itu semua berbicara soal janjinya itu pemberian tanah, ya. Ketika sekarang memang diikat kepada Ishak janjinya itu, ya, dari Abraham ke Ishak yang diikat ke situ. Tapi kita tidak lupa bahwa Ismail juga diberkati, mendapatkan berkat, ya, yang sama. Tanah juga diberikan kepada keturunan Ismail, bahkan ada 12 raja yang timbul dari situ. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini berbicara soal tanah. Tanah apa? Ya tanah Israel itu yang diberikan kepada Israel, yang ditempati oleh Raja Daud, Salomo, Rehobeam sampai dengan Raja Jekonia, pembuangan itu. Nah, orang-orang Ismail ada tanahnya. Kita lihat di dalam Alkitab bagaimana tanah-tanah itu diberikan kepada keturunan Ismail, termasuk sumur Lahairoi. Lahairoi itu artinya ialah orang yang akan hidup di tahun depan. Disitulah orang-orang Ismail keturunannya melakukan hak hari-hari raya mereka. Itu menurut para ulama Yahudi. Jadi mereka pun sudah punya hari-hari raya mereka sendiri. Ya, jadi dengan demikian sudah clear bahwa memang diikat kepada Abraham soal tanah yang diberikan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Apa itu Eretz Israel, tanah Israel. Nah,
kepada keturunan Ismail juga diberikan. Jadi yang diikat itu adalah ikat perjanjian Hasyim dengan Ishak itu adalah soal pemberian tanah, yaitu tanah Israel. Nah, kalau dari mula segala bangsa akan diberkati ya dari Abraham, anaknya Ismail dan Ishak. Terbukti sampai sekarang raja-raja Arab itu masih bisa di-track. Ya, 12 raja-raja itu masih kita bisa trace silsilahnya sampai dengan raja yang sekarang. Jadi itu justru Israel dengan Yakov, Israel dengan Ismail itu ponakan dengan om, ya. Perlu diingat itu. Dan yang memberikan nama itu bukan Yesus, yang memberikan nama Ismail. Perlu diingat, catat, yang memberikan itu nama Allah Israel. Sadar dulu itu. Yang memberikan nama Ismail siapa? Allah Israel. Lanjut. Iya, saya tambahkan ya. Kejadian 17:20 coba saudara baca tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Coba, ada tidak Nabi Abraham melakukan permintaan yang buruk untuk anaknya Abraham Ismail? Tak ada. Semuanya kebaikan-kebaikan untuk keturunannya, baik melalui Al-Quran maupun di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan ku berkati, ku buat beranak cucu dan yang sangat banyak. Ismail akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuat coba dibaca dari ayatnya, Aki. Dibaca dari ayatnya biar semua tahu dah. Kejadian 17:20, Akhi. Bisa dibacakan teman-teman, saya lagi nggak di dekat Torah. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ismail akan memperanakkan 12 raja dan aku Tuhan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Itu keadilan Tuhan ya. Keadilan Tuhan. Subhanallah. Adil dia. Jadi kalau satu jadi berkati satu enggak, itu Tuhan enggak adil namanya. Itu kalau keadilannya dia. Nanya Bang Billy, apa hubungannya Kristen dengan Ishak? Silakan Bang Billy. Tidak ada hubungannya dengan Ishak, tidak ada hubungannya dengan Ismail, Abraham. Pertama, kenapa tidak ada hubungan dengan Abraham? Karena mereka tidak terikat dalam janji sunat. Nggak ada itu. Mereka kan tidak disunat, nggak harus sunat katanya. Ya, jadi mereka tidak punya ikatan dengan Abraham, tapi mereka punya ikatan dengan leluhurnya siapa namanya? Esau. Karena kita tahu Esau waktu dia lahir itu, ya, dia itu tidak disunat sama bapaknya. Kenapa? Karena dia merah badannya. Kan kalau dalam halakha Yahudi kalau anak itu masih kuning ya, kulitnya kuning apa gimana itu nggak boleh disunat. Tunggu sampai anak itu sehat. Jadi Esau itu menurut tradisi our ancient knowledge, hikmat kuno kami ya, atau Torah CBLP, Torah oral Torah, Esau itu tidak disunat sampai besar karena kulitnya merah ya. Dan Esau itu lahir bayi itu sudah ada jenggot, kumis, udah ada giginya, sudah developed, sudah jadi kayak begitu ke sini, kayak orang udah besar. Makanya Esau itu berubah menjadi, nanti kan Esau punya suku tuh keturunan Amalek, Edom, Yunani, Romawi. Nah, you can figure it out selanjutnya siapa itu. Itulah keturunan daripada teman-teman Kristen secara rohaninya. Lanjut. Apa hubungannya Ismail, Ishak dengan Kristen? Nggak ada hubungannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya udah Kristen kalau gue nanya, bro, apa korelasinya Kristen dengan Abraham dengan anak-anak Abraham? Silakan bro, naik. Nggak ada Bang sangat Andi. disayangkan ya. Kejadian 21 itu Yahweh sendiri yang berfirman mengatakan bahwa yang akan disebut keturunanmu itu adalah Ishak. Itu sangat jelas ayatnya. Jadi sangat tidak relevan dan tidak guna kita berbicara karena datanya itu tidak benar Pak 3 juta ini. Jadi diragukan lah. Oke, thank you lah. Bilang, yang kita menjanjikan itu tanah. Lo kok pergi? Emosi dia. Sakit hati dia, sakit hati. Kabur sendiri. Sakit hati.
Coba Yesua ini. Sedikit, Deng. Iwan Pila dikencangkan tap-tap layarnya biar kuat komalnya dan bantu follow akun Gurunda Zuma. Bang Zuma akun baru ini ya, saudara. Bantu follow. Lanjut. Kencang lagi Bang Yoma. Ini tiap hari nih kita dengerin. Kalau mereka tersudutkan lari ke Abraham. Terus Abraham mengatakan, mereka mengatakan Abraham itu punya anak tunggal namanya Ishak. Terus nggak ada hubungannya dengan Ismail. Begitu kira-kira. Jadi apa? Sebenarnya Kristen ini maunya apa sih? Gitu loh, yang nggak ada hubungannya sama mereka. Silakan Bang Juma. Ya kalau kita umat Islam ya, Allah sendiri memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi ya. Entar dulu Pak Yesus, habis Bang Juma baru Anda silakan Bang Juma. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul wahai nabiku Muhammad, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wahai nabiku Muhammad, katakanlah kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub dan anak cucu-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada kami berserah diri. Ini Islam. Ini Islam. Nah, cakupan Islam kemudian secara menyeluruh tidak masuk ke dalam ranah kitabnya Yudaism. Tidak masuk ke dalam mengotak-atik kitabnya orang Yahudi, enggak. Tidak mengambil terjemahan dari kitabnya saudara Yahudi lalu ditempelkan di Al-Quran sebagai kekuatan sakral bahwa Islam harus diakui oleh dunia, enggak. Islam menghargai Yahudi dalam hal ini keturunan dari Nabi Yakub yang kemudian berasal dari silsilah Nabi Ishak, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam sepenuhnya beriman kepada apa yang Allah pencipta langit dan bumi wahyukan kepada mereka. Itu kunci mati tuh. Rukun Islam itu beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada keturunan Nabi Isa alaihi salam. Iman tidak goyah, imannya Islam. Dan sekalipun demikian, umat Islam tidak plagiat mengambil agar dianggap kami juga benar. Padahal antara ajaran Nabi Musa dengan ajaran Islam itu memiliki tenggang waktu yang sangat jauh. Dan Nabi Muhammad tak ada pernah berhubungan kontak langsung dengan orang-orang Yahudi terkait dengan adanya ajaran Islam. Umat Islam kemudian menghargai, beriman, menjunjung tinggi itu. Bahwa di tengah-tengah dunia ada sekelompok manusia pilihan dari Allah, yaitu keturunan Bani Israel pada masanya. Ini harus diakui. Umat Islam tidak bisa mengganggu gugat itu. Tetapi indahnya Islam tidak mengambil dan tidak merampas ajaran mereka, lalu ngaku-ngaku kemana-mana, membawa nama-nama Yahudi, membawa nama-nama kitabnya Nabi Musa, demi untuk menggaungkan ke manusia lain agar orang itu menjadi Islam. Kagak. Padahal saya tadi membacakan silsilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun membacakan dan berani mengutip terjemahan dari kitab saudara Yahudi. Tapi tak ada dalam konsep Islam kitab itu harus kemudian dikawinkan dengan Al-Quran agar bisa menjadi pedoman manusia agar masuk ke dalam Islam. Enggak. Torah ya Torah, Zabur ya Zabur, Mazmur ya Mazmur. Itu semua dilimpahkan ke dunia ini kepada Bani Israel. Tidak sama seperti Kristen. Tanpa terjemahan kitabnya Yahudi, Kristen tak punya kaki. Tanpa kemudian istilah dari Islam, khususnya di Indonesia, Kristen tanpa wajah. Nah inilah payah yang kemudian, karena dua agama ini, agama besar
ya, yang berasal dari langit ini yang dijadikan sebagai tameng oleh orang Roma untuk menjual penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Mohon maaf, saya harus mengatakan termasuk mengajarkan menyembah kepada makhluk goib yang mengaku Yesus kepada Paulus, ya, dengan cara mengambil istilah dari Yudaism dan Islam agar manusia di bumi ini menjadi penyembah makhluk tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu fakta. Sekali lagi saya katakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul wahai nabiku Muhammad, katakanlah, berucaplah kepada dunia, amanna billah wa ma unsila alaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa." Itu jelas tuh. Nabi Muhammad disuruh menyeru ke seluruh penjuru bumi. Kami umat Islam beriman kepada Allah, kepada yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan kepada Nabi kami Ibrahim, Ismail, Isa dan Yakub dan anak cucunya. Kami Islam beriman, tapi kami Islam tidak mengambil dan mengais dan merubah-rubah apa yang datang kepada Bani Israel tersebut. Demikian dari saya, Bang Handi dan yang lain. Silakan. Ini sayangnya Yosua ini tidak mendengar. Silakan Yosua, mau ditanggapi apa hubungannya Kristen dengan Abraham dan keturunan Abraham? Oke, baca Galatia 3 ayat 8. Siapa ada kitab? Silakan baca. Galatia 3 Ayat 8. Oke, baik. Apa hubungannya Paulus Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Theos membenarkan orang-orang Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa Kata akan Paulus itu. Oke. Abraham juga sudah mengatakan bahwa oleh karena Abraham semua bangsa diberkati, ya. Itu sudah dinyatakan di sana, ya. Lepas itu baca Yeremia 4 ayat 22. Yeremia 4 ayat 22. Bang. Enggak diloloskan dulu yang tadi, Bang. Apa hubungannya? Kok ini kan Paulus nih. Paulus ini Ya. siapa? Nggak ada Paulus itu hubungannya. adalah orang Yahudi, ya, yang belajar dari guru Torah dari Gamaliel, ya. Sembarangan. Gimana dong? Ada ayatnya itu di Kisah Para Rasul, ya. Paulus itu orang Yahudi, ya. Sebab itu dia diberi kuasa untuk menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Oke, jadi itu klaimnya adalah bahwa bahwa Abraham mengabarkan Injil kepada Paulus bangsa-bangsa. juga adalah sebelum dia mengikuti Yesus, dia adalah orang-orang Yahudi, mengikut hukum orang Yahudi. Iya, iya. Berarti maksud Anda Abraham mengajarkan Injil, begitu? Iya, Bang. Oke. Berarti yang memberi Injil itu ala Israel juga gitu? Iya. Oke, sekarang dari mana? Coba konsentrasi ya. Saya mau tahu ini. Dari mana Allah Israel, Tuhannya Israel, ya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengajarkan tentang minumlah darahku dan makanlah tubuhku, dilambangkan dalam roti dan anggur. Itu ada di mana? Apakah Tuhan lupa untuk memberitahu itu kepada Nabi kami Musa? Dari mana itu diambil ide minumlah darah dan tubuhku di dalam roti dan anggur? Itu ajaran siapa? Yesus kah atau ajaran Allah Israel? Silakan dijawab. Iya. Yesus itu kan Tuhan sendiri, ya. Yesus itu adalah Tuhan sendiri, ya. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Itu ilmu Ya. dari mana itu? Oke, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Nah, itu apa itu? Yohanes 1 ayat 10, ya, bahwa Yesus itulah yang menciptakan dunia ini. Aduh, banyak Yesus dia ceritanya. mengatakan Bung, Yohanes 8 ayat 58 bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada, ya. waduh. Terus yang ngajarin minum Orang-orang darah dan Yahudi tubuh itu membunuh siapa? Yesus karena dianggap
menghina Tuhan ya, karena Yesus sendiri mengaku Tuhan. Gimana dong? Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesus menciptakan segala sesuatu. Saya ingin tanya sama saudara, yang menciptakan jari, jemari, imut bayi Yesus itu siapa? Kan itu adalah nubuat dari Bukan berbicara nubuat. Ini berbicara mengenai penciptaan. Anda mengatakan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Pertanyaan saya, Ya. siapa yang menciptakan jari, jemari, imut bayi Yesus? Jadi sebelum dia datang itu pada dalam dunia ini sudah dinubuatkan akan datang ya. Alamak. Firman yang dikatakan oleh tapi Tuhan. saya lagi nih. Saya Oke, bertanya, Bang. Bung. Yesus Bang, Anda mengatakan oke, Yesus ini dulu, pencipta segala sesuatu. Pertanyaan saya, siapa Aku yang mau- menciptakan jari, jemari, imut bayi Yesus? Aku mau cakap dengan 3 juta ya. Baca Matius Yeremia 4 ayat 22. Coba baca Bang. Yeremia 4 ayat 22. Paling tolol di dunia ini adalah orang-orang Yahudi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nah, coba baca. Coba baca. Ini Yeremia 4 Paulus ayat ini, Paulus yang kena ini. Kalau dia orang Yahudi, Paulus yang kena. Setelah Paulus keluar dari ajaran orang-orang Yahudi mengikuti Yesus, itu dia sudah tidak tolol lagi, Bang. Oh, siapa Malah dia bilang? jadi pintar ya. Saudara, Kisah Para Coba, Rasul coba. 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus itu Pada saat- bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Pada saat Nabi Yeremia itu mengatakan itu belum ada Paulus ya. Itu adalah orang-orang Yahudi pada saat itu ya, zaman itu ya. Coba baca. Coba Anda mengatakan belum ada Paulus pada saat itu. Ya, kan Asik. masa itu zaman Nabi Yeremia ya. Coba baca. Kalau itu yang Yesaya Anda 4 jadikan ayat 22. kalau itu yang Orang-orang Anda Yahudi itu tolol betul. Sebab itu mereka diserang dan tapi Tuhan tidak memutusi perjanjian dia dengan Abraham. Sebab Apakah itu Anda ingin mengatakan Tuhan masih saking sayang dengan bodohnya? orang-orang Yahudi ya. Apakah Anda ingin mengatakan Coba baca. Bang. Orang-orang saya sudah- Yahudi itu tolol. Saya sudah tahu itu ajaran Bodoh lama. sekali. Sekarang saya ingin tanya sama saudara. Sebab itu Apakah- mereka tidak menolak orang-orang Tuhan Yesus ya sebagai Mesias ya. Mesias mereka belum ada datang sampai sekarang. Bisa nggak Anda itu Tidak percaya bahwa Bisa nggak Yesus Anda itu tidak adalah bicara Mesias sendiri, mereka. Bang? Ya, jangan bicara sendiri, Bro. Dengerin Kamu kayak orang gila itu. Yang bodoh itu Ya. kamu. Karena kau ngomong sendiri gitu loh. Tidak. Kita ini di Komal diskusi. Kalau Anda mengatakan orang Yahudi itu bodoh, apakah termasuk karena bodohnya sampai dia membunuh Yesus? Nah, kalau dengan demikian berarti berterima kasih atas kebodohan itu karena berkat Salah mereka satu bodoh. kebodohan orang-orang Yahudi, dia membunuh Mesias ya. Bagus. Jadi hasil kebodohan sesuai dengan tuduhan saudara melahirkan Tuhan untuk Kristen. Berarti ketuhanan Kristen dan agama Kristen berasal dari kebodohan orang Yahudi gitu. Setuju nggak? Mampus. Berterima kasihlah kepada orang bodoh yang kau tuduh berarti. Berkat kebodohan dia, Kristen bisa dapat Tuhan. Alah. Susah ngomong sama saudara kita Kristen. Ya karena memang ini nggak nyambung ilmunya. Ya terbukti bahwa mereka memang cuma numpang tenar kan. Numpang tenar dengan membawa terjemahan Septuaginta dari kitab Torah. Padahal sejatinya tak ada hubungannya gitu loh. Betul. Jadi kalau dia ngomong Mesias nanti kena lagi tuh lewat silsilah di dalam kitab. Terus kita tahu bahwasanya Mesias itu jelas di dalam Yesaya 11 ya. Bahwa Mesias itu sukanya takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu manusia bukan Tuhan. Ini yang berbeda Yahudi dan Kristen. Yahudi melihat atau memahami bahwa sang Mesias yang akan datang, Melech HaMashiach, itu adalah manusia dari keturunan Yehuda. Manusia biasa
yang nanti ya yang akan datang, yang hikmat kecerdasannya melebihi Salomo dan kesolehannya, kuasa kenabiannya hampir seperti Musa. Itu ada di dalam komentar para ulama kami. Akan seperti itu nantinya. Nah, apakah dia itu Tuhan? Bukan. Saya 11 ayat 3. Iya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. Begitu teman-teman. Jadi Kristen memahami Mesias salah, memahami imam. Nggak bisa Yesus jadi imam karena dia bukan dari garis keturunan suku Lewi. Nggak bisa. Apalagi dia mau jadi Mesias, aduh susah karena tidak ada hubungan darah dengan Yehuda. Dia bukan jadikan imam Mesias, apalagi untuk menjadi Tuhan. Waduh, nggak mungkin. Lanjut. Iya, akhi, saya ingin tanya akhi. Di dalam kitab Yohanes 12 nomor 34, di situ ada pernyataan, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengarkan dari hukum Taurat Musa bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kemudian engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan, harus disalibkan? Siapakah anak manusia itu? Nah, poin yang ingin saya tahu di sini, apakah di dalam Taurat itu memang ada terdengar atau ada tertulis atau ada diajarkan, diinstruksikan kemudian Mesias tetap hidup selama-lamanya? Iya. Kalau kita mengacu pada Mesias ya, banyak tokoh-tokoh yang digadang-gadang sebagai Mesias. Salah satunya ialah Raja Hizkia. Harusnya dia menjadi Mesias akhir itu. Makanya kata lemamre itu dalam bahasa Ibrani ditulis dalam mem syafit, jadi mem yang tertutup. Ini ulasan mendalam dari para rabi. Kenapa dia yang tadinya direncanakan untuk menjadi Mesias akhir gagal? Nah, karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hizkia. Makanya Hizkia disebut Syar Shalom, pangeran kedamaian. Nah, tapi Mesias yang akhir nanti ya, yang akan datang nanti ya, itu akan panjang umurnya gitu. Jadi selalu ada potensi Mesias. Ada Mesias di zaman Simon Bar Kokhba yang mentabiskan Yesus dihancurkan oleh orang Romawi dan besoknya dilumuri darah babi dan akhirnya didedikasikan, dibersihkan dalam hari raya Hanukkah, itu terkenal baru dirayakan kemarin. Jadi setiap generasi ada potensi Mesias yang siap untuk jadi Mesias akhir. Ketika tergantung orang-orang Yahudinya ini. Kalau orang-orang Yahudinya sudah bertobat, sudah melakukan Torah dengan benar, maka sang Mesias itu akan datang. Dan ingat, Mesias itu bukan Tuhan, tapi dia takut akan Tuhan. Itu akhir, lanjut. Ini loh Bang Billy, sering mengatakan Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya para Nabi, Yesus. Yesus yang menciptakan alam semesta. Kejadian 1 itu Yesus, Elohim itu Yesus, begitu. Ini menurut orang Yudaisme, Yesus ini terkenal gak sih? Siapa mereka ini, Yesus ini? Yesus ya nama aslinya kan Yeshua. Jadi ada banyak yang nama Yeshua, termasuk Yeshua ben Nun. Yang memiliki nama Yesus pertama itu Yehoshua ben Nun. Makanya namanya Yehoshua atau Yosua dalam terjemahannya. Apakah orang Yahudi menyembah Yosua ben Nun? Enggak. Karena dia manusia, nggak boleh disembah. Jadi kalau ada orang yang namanya Slamet ya di Gunung Kawi atau di Gunung Bromo, jangan disembah. Karena itu berbeda ya. Jadi yang namanya Slamet banyak, tapi nggak boleh disembah si Slamet gitu. Lanjut. Host, perhatikan Manjuman naikin lagi. Siap, Daeng, aman. Silakan, ini pejuang rupiah Kristen. Oh, Chris. Dia Kristen kagak kau? Kau Kristen, Chris? Kristen. Oke, Ya, siap. mau ngomong sama berarti ya. sama Bro Billy dulu sebentar. Enggak, taruh. Ini topinya adalah apa yang terjadi kalau Kristen di Indonesia ini tidak mempergunakan istilah-istilah Yudaisme,
tidak mempergunakan istilah-istilah Islam di dalam terjemahan. Kira-kira Kristen ini bisa berdiri sendiri atau punah? Itu topiknya dari tadi. Silakan Chris. Enggak, bentar, aku mau nanya ke anu. Mana Pak Bro Jody? Billy, Oh, Pak Jody. Bro Billy. Nggak mau nanggapin topik Iya, gimana? Bang, Bro Coba Billy. pejuang dulu, pejuang saya, Daeng, dia mau nanggapin tuh. Pejuang silakan buka mute-nya pejuang. enggak, saya mau menanya ke Billy aja, Billy. Ya, Chris aja dulu nggak apa-apa. Bro, Saya tunggu kau Chris, kau nggak menanggapi. Jangan dia mau nanya Melkisedek. Entar kita tanya yang memberikan persepuluhan Melkisedek atau Abraham. Nah, jadi nanti ya teman-teman Kristen tuh akan kaget setengah mati karena terjemahannya mengatakan yang memberikan perpuluhan kepada Melkisedek itu adalah Abraham. Padahal yang memberikan persepuluhan itu Melkisedek. Dalam teks Ibrani ini tidak ada Abraham tulisannya. Wah, ini mind blowing ya. Terjemahan salah, hancur semua. Gitu. Nanti sayang sih dia udah turun. Nanti ya kamu nanti di ruangan saya aja. Lanjut Bang Andi. 3 juta ini Yahudi ini maksudnya. Ya Ken Bazat Tashem. 3 juta ini Yudaisme dia. Topiknya mendengarkan tadi topiknya pejuang rupiah. Nah, aku baru masuk juga. Oke, topiknya adalah apa yang terjadi kalau terjemahan yang Anda pakai itu tidak mempergunakan istilah Yudaisme, tidak mempergunakan istilah Islam. Apakah Kristen di Indonesia masih bisa eksis? Itu topiknya dari tadi. Silakan. Oke, kekristenan itu memang berakar jelas ya dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi, ya kan? Bahkan orang-orang Kristen pertama itu ya orang-orang Yahudi itu sendiri, murid-murid Yesus, Rasul Paulus, begitu ya. Itu kan rabi-rabi orang Yahudi, begitu. Mereka orang Yahudi, ya kan? Pak Jody, Jadi, Pak Jody. jelas. Jadi istilah-istilah yang dipakai dalam kitab-kitab orang Yahudi, ya itu tetap kami pakai, karena sama, gitu loh. Kami mengakar jelas kepada mereka, gitu loh. Oke, stop. Nah, kalau ini yang Islamnya ya maksudnya ya, bahasa-bahasa yang ke-Islamannya gitu. Itu kan hanya terdapat pada terjemahan dalam kitab LAI gitu ya. Yang mana LAI ini kan ya kita kan bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia ini banyak menyerap dari bahasa-bahasa Arab. Gitu ya, bukan bahasa Al-Qur'an tapi bahasa Arab. Begitu. Ya kan? Karena ya budaya Arab itu sudah mengakar di bangsa Indonesia begitu. Jadi nggak ada yang salah menurut saya. Gitu itu sih. Saya tes dulu satu. Kalau Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Pejuang rupiah. Saya tes satu. Original tes Theos itu ke bahasa Indonesia apa? Nah, dalam menerjemahkan itu kita harus melihat budaya. Kok melihat budaya? Melihat kamus. Ya. Melihat kamus lah. Melihat budaya. Kalau kau melihat orang Yunani, maka diterjemahkan itu sebagai dewa. Tetapi yang menulis Theos itu kan orang Yahudi, benar nggak? Kalau orang Yahudi lagi disalahin. Oh iya dong. Ya udah, Bang Billy yang jawab. Kata Theos itu. Silakan Bang Billy yang jawab. Yang orang Yahudi semua disalahin. Silakan Bang Billy. Itu harus lihat dari konteks. Ya udah cukup. Silakan Bang Billy. Di dalam teks Septuaginta yang tertua, kita tahu Septuaginta tidak menghasilkan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau Yesaya, nggak ada. Septuaginta yang awal-awal cuma yang atau otoritas Yahudi itu atas tekanan Raja Ptolemy di Mesir, Alexandria, ya. Dia minta supaya diterjemahkanlah. Tapi dalam penerjemahan itu tetap YHWH, bukan Theos. Nah, ya. Nah, baru bapak-bapak gereja setelah 2 abad membuat yang baru diterjemahkan oleh mereka sampai ke kitab Septuaginta, kitab Matius. Nggak ada. Septuaginta yang 70 rabi-rabi itu hanya 5 kitab Musa. Nggak ada. Malah kita buka kitab Yesaya dalam Septuaginta. Yesaya nggak ada Septuaginta aslinya. Itu kerjaan bapak-bapak gereja 2 abad setelah proto Septuaginta yang awal. Lanjut. Ini dalam kembali lagi. kata Theos gitu. Silakan Bang Juma ditanggapi mendengarkan Meneoskan tadi. nih bapak-bapak gereja itu si Edwin and the gang yang meneoskannya. Septuaginta itu apakah tidak ada kata Theos? Katamu tadi? Kalau di dalam yang pertama, yang awal-awal yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi tidak ada. Mana Tapi buktinya? bapak-bapak gereja memasukkan itu.
Mana buktinya? Kita tidak bisa menemukan teks Septuaginta yang dikerjakan oleh 70 rabi-rabi itu sudah tidak ada. Kita ngarang-ngarang di sini. Iya betul. Dulu ngomongnya bro. Sekarang buktikan aja Septuaginta yang 70 rabi-rabi ada kata Theos, silakan. Lewat data apa aja. Karena Septuaginta sampai Matius itu bukan kerjaan Yahudi. Septuaginta hanya 5 kitab Musa, bukan kitab Yohanes atau kitab Yesaya. Salah itu. Kan kau yang menarasikan bro. Bawalah datanya ke sini, bawa yang ditulis. Saya yang menarasikan, saya akan bawa bukti, mau bukti. Theos, itu loh. Yang bawa Theos kan bukan saya yang bawa Theos. Saya nggak ada hubungannya dengan Tuhan yang saus-saus seperti itu, nggak ada hubungannya. Yang membawa kata saus itu bukan saya. Sederhana aja sih sebenarnya, mohon izin ya. Ya silakan Pak Jemaah. Sederhana gitu loh. Yudaism ini kan punya pola sendiri. Mereka kemudian memiliki konsep berkeyakinan berdasarkan kitab yang mereka pegang, kitab suci yang menggunakan bahasa Ibrani. Kan jelas itu. Tak ada sedikit pun dalam ruang keagamaan Yahudi ketika mereka melakukan prosesi keagamaan melibatkan buku-buku yang menggunakan bahasa Yunani, Septuaginta. Apatah lagi hal sakral. Ibrani itu adalah bahasa suci. Selayaknya Arab di kitab suci kami itu adalah bahasa yang suci. Nah sekarang yang menggunakan kitab Septuaginta kan Kristen. Maka Kristenlah yang punya kewajiban menunjukkan asal usul kitab Septuaginta ini dari mana. Apa cakupannya, rumusannya seperti apa, siapa penterjemahnya yang mengalihkan dari Hasem, Adonai atau Elohim yang disembah oleh orang-orang Yahudi, kok tiba-tiba bisa berubah menjadi Theos. Takarannya apa gitu loh. Sementara orang Yahudi jelas Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain. Bahkan dikatakan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Berarti Hasem kemanapun di belahan bumi ini ketika dibawa pergi harus tetap Hasem dong. Elohim merujuk kepada hakikat itu. Kemanapun pergi, ke Indonesia, ke Jepang, ke Thailand, harus tetap tidak berubah dong. Tetap aja Hasem. Gak boleh dirubah. Karena jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Itu prinsip keagamaan. Tidak boleh diganggu gugat oleh orang luar. Maka orang Yahudi menyembah Tuhannya mereka dengan pola mensucikan namanya Hasem. Gak boleh diganggu gugat. Nah Kristen ini muncul dari barat, menuduh bahwa, mengklaim bahwa yang mereka sebut Theos, yang mereka sebut dewa, yang mereka sebut Tuhan, itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Tanggung jawab besarnya kemudian muncul dari Anda Kristen. Dari pola mana yang Anda bisa gunakan kemudian? Kalau saya kan tadi jelas. Tadi saya membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Jelas kaidahnya. Nah kalau di Kristen polanya dari mana? Kok bisa-bisa kitabnya orang Yahudi terjemahannya ada di Kristen? Kenapa bisa? Seibarat keheranan kita itu akan hadir ketika terjemahan kitabnya orang Yahudi diklaim lalu tiba-tiba muncul di kitabnya orang Buddha. Orang Buddha tiba-tiba memiliki sebuah kitab di atas kitab yang ada muncul terjemahan Taurat. Atau di dalam agama Hindu tiba-tiba saja di kitab mereka ada terjemahan kitabnya Nabi Musa. Maka muncul pertanyaan, apa hubungannya nabi-nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang spesial untuk Bani Israel kok terjemahannya ada di agama Hindu? Apa hubungannya? Maka yang punya tanggung jawab besar untuk menjelaskan itu adalah orang Hindu. Sama seperti Anda sekarang nih. Lucu ketika Anda bertanya kepada orang Yahudi. Andalah yang harus menjawab. Kenapa kitabnya orang Yahudi terjemahannya ada di agama Anda? Kenapa? Apa hubungannya? Sedangkan dalam kitab Mazmur 147, aturan-aturan yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel itu milik kepunyaan Israel dan aku tidak berikan kepada bangsa yang lain.
ada orang Kristen yang berasal dari bangsa lain tiba-tiba make kitabnya orang. Apa nggak malu, Cak Ayu? Habis itu orang yang punya kitab yang minta dijelaskan. Sama seperti si Logila kemarin. Kami yang punya yayasan, dia yang mengklaim kemudian sebagai anggota. Kami pula yang diminta untuk membuktikan bahwa dia itu anggota. Kan lucu, Cak Ayu. Kamu mengklaim dirimu sebagai warga Indonesia. Negara Indonesia kamu tuntut untuk membuktikan bahwa kamu adalah warga. Aneh. Kamulah yang harus membuktikan. Kalau kamu warga Indonesia, buktikan dengan identitas berupa KTP. KTP tak ada. Daftar Dukcapil aja kagak. Mengklaim aku warga orang Indonesia lo. Aneh kan? Otak nggak nyambung. Nah, sama seperti ini. Samalah seperti ini. Anda jelas-jelas keciduk menggunakan terjemahan sebuah kitab. Konon diterjemahkan dari abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy II, memerintahkan kepada 72 rabi-rabi. Yang mana yang diterjemahkan cuma kitab Torah, tapi kok semuanya muncul? Ada Yeremia, ada Yesaya, ada Samuel dan seterusnya. Apa hubungannya coba? Bisa nggak Kristen menerangkan ini? Apa hubungannya? Kalau Bang Suma ditanya, kesimpulan akhirnya adalah Kristen hanya menggunakan itu sebagai aksesoris untuk melancarkan agar dia mengajarkan ajaran makhluk yang datang kepada Paulus agar menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut iblis. Itu kesimpulan saya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu ucapan siapa? Ucapan iblis yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pengarang Matius. Itu final dari Bang Suma. Kalau Anda ingin lebih tahu lebih lanjut nanti setelah saya sholat asar. Demikian, silakan dilanjut sahabat-sahabat yang lain. Silakan siapa lagi ini? Pejuang rupiah ya? Gimana tadi orangnya itu? Apa? Ya, bisa nggak sih Kristen itu berdiri sendiri tanpa ada istilah Yahudi, istilah Islam? Bisa nggak? Kan sudah saya jawab. Ya kan? Ya. Sudah saya jawab kan? Gitu. Bisa atau tidak? Nggak ada masalahnya itu. Itu bukan cari masalah. Bisa atau tidak? Begitu. Pertanyaannya sederhana, bisa atau tidak? Ya bisa dong. Kenapa nggak? Ya udah. Jadi jangan pakai lagi istilah-istilah itu ya. Ya, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Zuma ya. Setuju dulu, jangan pakai dulu lagi ya. Setuju? Yang penting you bisa buktikan nasab dari Lu Muhammad kenapa kami yang buktikan? Ismail. Lu yang maling kok. Iya, buktikan dulu baru nyambung itu yang disampaikan Zuma tadi. Kalau you nggak bisa buktikan nasab, Tadi Zuma udah ngucapin tuh silsilah Nabi Muhammad sampai Ismail tadi. Tapi sebelum kamu naik sih. Udah ini nggak bisa oten diskusi jujur hari ini ya. Kenapa ya? Ya hidupmu akan begini terus. Kiri kanan kau dihajar. Jadi ada dua varian Taurat ya yang ditulis disalin ya, bukan diterjemahkan. Yaitu Taurat Samaritan, orang Taurat Samaria ya dalam bahasa Aramaik, dan Taurat dalam bahasa Ibrani. Itu disalin. Ya, tapi yang diterjemahkan itu hanya Septuaginta, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani gitu. Nah, Septuaginta pertama itu semua sarjana setuju satu suara bahwa hanya 5 kitab Musa. Makanya namanya coba tanya nih, ya, sama Edwin, ya, in the King. Pasti dia nggak mau jawab. Septuaginta yang dikerjakan oleh rabi-rabi itu menghasilkan apa? Karena hanya menghasilkan penta 5, Toukos, Pentatuk 5 gulungan, 5 kitab Musa saja. Benar kata Aki Zuma tadi, kok tiba-tiba muncul kitab Yesaya, kitab ini sampai kitab Matius loh, sampai kitab yang nggak ada tuh, kitab Edras, kitab apa yang itu Makabi 1 sampai begitu, sampai ke sono, sampai menjauh, melebar. Supaya apa? Supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Yunani dan Romawi. Lanjut. Bang Ardiansyah tambahin. Ngeri paman, ngeri. Bang Ardiansyah tambahin kalau mau. Suara saya kecil ya. Suaranya kecil lagi. Ya udah, bahkan dia aja. Lanjut. Chris, apa yang mau disampaikan Chris? Oke, aku mau nanya sih itu, Bro Billy. Ya, silakan. Bro Billy,
Simon Bar Kokhba ini sebenarnya apa sih kalau menurut Yahudi? Simon Bar Kokhba adalah keluarga Bar Kokhba, itu adalah orang suku-suku Lewi ya. Oke. Dan dia dianggap Mesias, diangkat sebagai Mesias oleh Rabbi Akiva. Kenapa? Memang ada tanda-tanda kemesiasan di dalam tanda-tanda yang beliau raih, misalnya mengalahkan pasukan Greco-Roman Empire, dihajar pasukan itu sampai bait suci, ada istilah pentabisan bait suci. Bait suci itu dipulihkan kembali. Tapi ada kesalahan daripada beliau. Sama dengan Hizkia juga, itu adalah Mesias juga. Makanya dia dibilang Syar Shalom. Tapi ada kesalahan Hizkia. Tapi Mesias yang akhir, yang Tuhan janjikan kepada kami Bani Israel, kami tahu namanya, ya. Dan dari seluruh kitab Tanakh, kalau ada nama Yesua yang akan datang sebagai raja, maka saat ini juga saya akan menyembah patung Yesus. Tapi mari kita lihat secara tekstual di dalam kitab Yeremia. Tuhan memberikan wahyu kepada Yeremia, ya, identitas nama sang Mesias. Yeremia 39, Ve'avdu et Hashem Elohekem, Ve'et David makam asher akim lachem. Artinya, dan nanti waktu yang akan datang, mereka akan menyembah kepada Yahweh Elohim mereka, dan kepada Daud asher akim lachem, yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi yang akan dibangkitkan sebagai raja bukan Yeshua, tapi David secara tekstual. Makanya kita tidak bisa menemukan Yesus itu tertulis namanya di dalam seluruh kitab perjanjian lama, nggak ada. Tidak ada nubuatan tentang dia, baik secara tertulis maupun lisan, tidak ada. Silakan. Oh, oke, berarti Simon Bar Kokhba ini dia dianggap Mesias ya saat itu. Dan lalu saya mau tanya, Mesias itu ciri-cirinya itu sesuai kayak di Yesaya 7 itu kan? Dia itu lahirnya dari seorang perawan. Jadi pertanyaanku, apakah Simon Bar Kokhba ini lahir dari seorang perawan? Itu korban dia dianggap sebagai Mesias. Ya, itu korban terjemahan yang salah. Makanya LAI sudah benar, harusnya kamu belajar dari LAI. Seorang putra telah diberikan kepada kita, seorang anak telah diberikan kepada kita. Jadi kiyelet yulat lanu binatan lanu faihamikra, itu yulat itu adalah bentuk lampau, past tense. Jadi memang sudah ada anaknya. Makanya jadi disebut Syar Shalom, bukan Melech Shalom, pangeran kedamaian, karena bapaknya Yesaya 7 bukan Yesaya 9. Ya, nyambungnya ke situ. Yesaya itu tidak ada penomoran. Aslinya Yesaya itu tidak ada penomoran, semua satu cerita. Yang kamu itu kan Yesaya 9 itu. Yang saya maksud Yesaya 7. Makanya dulu lah. Yesaya 7 akibat kesalahan terjemahan. Di situ memakai kata Betula, memakai kata Ha'alma bukan Betula. Kalau perawan maka katanya akan menjadi Betula, bukan Ha'alma. Dalam teks Yesaya 7 itu memakai kata Ha'alma, perempuan muda. Siapa itu? Itu istrinya daripada Yesayahu, ya. Jadi bukan perawan, nggak ada perawan-perawanan di situ. Karena yang lahir dari perawan ialah dewa Mitras, dewa Atis, dewa Osiris. Itu lahir dari perawan semua, yang kebetulan sama lahirnya tanggal 25 Desember. Lanjut. Oke. Hancur karesteng. Berarti itu masalah terjemahannya, Bro Billy. Jadi, ya betul sekali, saudara. Masalah terjemahan itu penting. Kembalilah ke akar Ibrani yang benar, kembalilah memahami firman-firman Tuhan, nubuat itu di dalam bahasa aslinya. Benar kata Ustadz Zuma tadi, bahasa Ibrani adalah Lashon Kodesh, bahasa yang suci. Betul. Lanjut. Daripada melebar kemana-mana, Chris. Ini bukan topik, Chris. Ini cabang yang topik hari ini. Aku nggak tanya kamu. Jangan ngatur saya. Aku loh. Jangan ngatur saya, lu bisa. Kalau nggak bisa diatur, saya turunin. Lu mau diatur atau tidak? Saya diskusi sama Bro Billy. Nanti aja. Belum diatur atau tidak? Nanti aja di rumahku kalau aku. Iya, ini cabang kemana-mana. Nanti aku ke roomnya. Aja aku ntar aku follow back. Oke, siap. Ini kok kamu Kristen, bisa nggak sih Kristen berdiri sendiri tanpa pakai kitab Yahudi dan istilah Islam? Bisa nggak? Enggak. Itu topiknya. Lagi. Bisa atau tidak? Pas. Bisa atau tidak? Ada kaitan sama Bro.
Nah ini topiknya, Coach Lu. Nggak ada ini lagi Sepertinya bahas. lagi on the way ke sana, apa namanya, Andi? Kan teman-teman Kristen Ortodok itu kan sedang menggalakkan Septuaginta. Kayaknya akan menuju ke sana nanti. Aki Nanti Billy jadi chaos. izin Aki. Bang Handi izin. Karena dia bilang tidak ada keterkaitannya dengan Lo kita ya. jelas, saya di sini bertanya tentang Simon Barkoba. Saya bertanya ke Memangnya- Bang Billy, Bang. Bentar, Bang bunda, Chris. begini. Memangnya Kenapa Muslim Bang Billy? kenal Menurut Simon Bang Billy, bagaimana posisi Talmud itu di Yahudi, Bang? Silakan. Karena di situ sangat menghinakan ya Tuhannya mereka. Barkoba? Silakan, Bang. Kenal kan? Bentar, makanya kita dengar jawaban yang punya kita. Kan bertanya tentang Simon Talmud. Barkoba. Kan kalian Tidak nggak ada kenal. hubunganmu kan? Makanya saya tanya Kan? sama Bro Billy Bentar aja. dulu, Bang. Kau nyimak dulu lah. Gimana, Bang, tentang Talmud itu? Ya, Oh. Talmud adalah Torah Shebe'alpeh atau Torah oral, ya, Torah lisan itu dipercaya sebagai kitab suci juga oleh orang Yahudi. Torah lisan. Ketika kita menemukan hal-hal yang sulit untuk dipahami, maka kita akan ke situ mencari sumber-sumbernya, begitu. Jadi itu merupakan pewahyuan yang juga dianggap suci oleh orang Yahudi. Dengar ya teman-teman Kristen. Jadi jangan pernah kalian melupakan Talmud ya, sebab itu bagian dari kitab orang Judaism ya, Talmud. Oke, lanjut. Oke, Pak One Man, Muslim apa Kristen, Pak? Kristen, siap. Pak Albert, Muslim apa Kristen? Pak Albert, Ya halo Pak, halo. Muslim apa Kristen, Pak? Kristen Pak, Kristen. Ya, topiknya adalah bisa nggak Kristen itu konsentrasi ke bahasa Yunaninya saja, nggak pakai istilah-istilah Yudaisme, nggak pakai istilah-istilah Islam. Bisa nggak Kristen berdiri sendiri seperti Bisa itu? Pak, bisa Silakan. dibuat aja Pak. Kok saya yang buat? Emang gue kepalanya. Dibahas sekalian sama Pak Presiden nggak apa-apa, bisa itu. Lu nggak bisa diskusi kalau gitu. Kau cuma bertanya doang kau Handi. Kau ditanya clear. Wamen bisa nggak? Wamen bisa nggak Kristen berdiri sendiri? Atas dasar apa kau mengatakan begitu? Saya lagi nanya sama kamu, bisa apa tidak? Iya, statementmu ini atas dasar apa kau mengatakan gitu? Asar dasar karena laut masih luas, nggak ada yang mancing hari ini. Ya, silakan ke laut mancing supaya dapat yang bisa kira-kira kau manfaatkan hari ini. Daripada kau kayak Pak Pipo, sudah makan? Apa itu makan? Itu. Pertanyaan tak itu menjebak mereka, malu mereka menjawab kan. Ya, dia tinggal ngomel-ngomel nih Open. Kan malu mereka. Ini kan topik dari awal tadi kita angkat di sini. Kalau ditanya saya sebagai umat Islam, bisa nggak? Ya bisa banget. Al-Quran sudah diterangkan Bang Juma tadi, tidak menjiplak siapa-siapa, mandiri, dan sumber dari segala sumber ilmu. Gitu loh. Ya, kalau Kristen ditanya, bisa nggak? Bisa nggak? Tanpa mempergunakan istilah Bisa. Islam. Bagaimana caranya supaya bisa? Apa yang kau lakukan? Rapat aja Pak. Apa? Rapat buat itu di bahasa Ibrani. Rapat gimana? Konsili. Konsili lagi. Ya boleh konsili di Indonesia aja tapi. Terus lu ngapain? Markir? Nggak apa-apa, tukang parkir boleh. Dah. Bili kok gak ada gerakan juga sih? Kita Muslim tiap hari lo gerakan. Oh, jangan pakai dong. Pakai anak Allah. Itu kan Yesus anak Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gitu loh. Nah ini tiap hari kita ajar mereka nih. Pendetanya juga sih dalam gereja pakai itu. Gitu loh, nggak ngerti-ngerti juga. Ditanya siapa Tuhanmu, lari ke Yahudi. Tuhannya Yahudi turun menjelma menjadi manusia. Nah ini kok Bang Billy juga saya dorong nih. Gimana mereka ini Bang Billy? Selalu, tapi
alangkah naibnya apa enggak mereka berkaca kalau dia ke sana diludahi anak kecil, digamparin sama aki-aki gitu loh. Gimana itu Bang Billy? Ya, itu karena apa? Cari gara-gara. Itu kan pas hari Sabat di dekat sinagog. Ya, sama aja kayak misalnya lagi Jumatan, terus coba pas lagi Jumatan saudara-saudara Kristen yang nekat silakan situ. Lagi Jumatan bubaran Jumat gitu, nah si ngomong situ, terimalah Yesus, kalau nggak masuk neraka, wah habis loh. Pasti begitu, itu yang terjadi di waktu itu. Oh, itu dalam keadaan ini ya, di sinagog ya mereka. Oh, mencari gara-gara memang ya. Iya, supaya mati syahid. Oh. Astagfirullahaladzim. Aduh, jadi Bang Handi Daeng, nggak bisa mereka berdiri tanpa perjanjian lama, tanpa istilah-istilah Islam. Kristen itu lumpuh, ibarat dia berdiri di atas kaki sebelah, nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa perjanjian lama, tanpa istilah-istilah Islam, nggak bakalan laku. Cobalah. Kalau dia berceramah, kalau dia berkhotbah kan, ayolah Tuhan kita, Theos kita, oh mana yang mau denger. Persoalannya Bunda, kita yang dianggap ini tidak toleran. Kalau kita usik mereka, mereka menganggap dirinya korban yang sering dibicarakan dan dianggap kita ini tidak toleran, dianggap kita ini menista. Padahal tujuan kami adalah supaya teman-teman yang naik diskusi ini tampil apa adanya. Kan ada originalitas Yunani gitu loh. Kenapa nggak back to original? Biar jelas seperti Hindu dan Buddha kan jelas. Seperti Yudaisme kan jelas. Nah ini satu yang satu ini gitu loh. Dia yang nyolong, dia yang tidak jujur, dia yang korban, kita yang disalahin. Ini kan ala-ala Belanda. Gitu lah Bunda maksudnya. Tapi Bang, coba kau siapa yang teriak-teriak tidak toleran itu, tidak toleransi. Coba kau ke Amerika sana ya, di LA tempatnya Bunda Mila. Hari Raya Idul Fitri tidak ada libur loh. Tidak ada libur di sana. Coba kau ke sana teriak-teriak, meneriakkan toleransi kan sana-sana kok di yang mayoritas oten di luar negeri, negara-negara barat di Amerika itu yang mayoritas tuh nggak ada hari raya itu, hari raya libur nggak ada, hari raya Idul Fitri nggak libur. Pokoknya hari-hari besar Islam tuh nggak diliburin. Ya gaji dipotong tuh para pekerja. Itu fakta ya. Tuh coba kau yang ngomong-ngomong tidak toleransi kami yang mayoritas ini. Coba kau teriak di sana itu negara-negara kafir. Teriak kau di sana itu. Kalau kau di sini disetarakan, disejajarkan Natal Idul Fitri pun libur kalian. Libur kalian. Kalau kami libur, kalian pun libur. Ya. Nggak ada kami di sini intoleran, nggak ada. Kalian aja yang sensitif. Dan ya tahu diri lah kalian minoritas. Seperti saudara-saudara kami yang muslim di minoritas negara-negara barat sana, mereka tahu diri. Nggak banyak cengcong dia di sana, apalagi mau sok-sok menghujat, mampus. Nah kalian di sini damai lah kalian ya, jangan nyontek-nyontek, jangan mengklaim-klaim, jangan mencuri istilah-istilah dalam Islam, janganlah berkhotbah menyebarkan Kristen dia pakai istilah subhanallah, alhamdulillah, itu kan namanya koplak itu. Pagilah kalian haleluya haleluya, atau gini supaya kalian punya jati diri, buatlah salibmu itu segede tiang listrik, kemudian kau buat kalung. Kan ada istilah pikulah salibmu, buat lagi itu biar kau agak keren dikit. Udah kesana kemari dia berkhotbah menyebarkan Bibelnya, kemudian dia pakai kopiah ya, pakai salib kek segede pakai tiang listrik, pakai kalung biar kau agak keren dikit, biar kau ada jati diri gitu loh, ya kan? Nyontek-nyontek istilah Islam, nyontek-nyontek ciri khas orang Islam, nggak punya jati diri kalian memang ya, nggak punya jati diri, nggak ada malu kurasa ya. Ayolah, makanya nggak ada yang bisa jawab kalau tanpa istilah-istilah itu di dalam Bibelmu, nggak ada laku kalian. Nggak bisa kalian bodoh-bodohi orang-orang awam. Misalnya kalian para pendetamu ya,
para pembiblosmu. Ayo saudara-saudara, Theos kita, Yesus. Mampus, kabur semua orang. Apaan tuh, pagan? Nah, makanya kalian nyamar-nyamar pakai kata Allah, pakai kata Rasul. Itulah kalian. Udah maling, menikmati kemalingannya. Bunda, ini coba Pak Yusuf nih. Ini coba Pak Yusuf ditanya, Pak Yusuf nih. Kristen Muslim kali ya? Kristen dia. Katolik ya, Katolik. Oh, Katolik ya. Gimana Pak Yusuf, izin Pak ya bertanya ya. Sekiranya di dalam Bible Anda sudah tidak lagi memakai istilah-istilah Islam, menurut Anda gimana? Apakah Kristen akan tetap ada di Indonesia? Setahu saya bahasa Indonesia itu kan dari berbagai serapan bahasa. Kemudian LAI dalam menerjemahkan itu kan dulu bersama dengan tokoh Islam juga gitu. Sehingga banyak istilah-istilah Islam yang masuk di Bible itu. Kemudian mungkin dari bahasa yang lain, karena Indonesia kan kita ketahui bersama bahwa itu serapan dari bahasa luar itu kan banyak gitu Mbak ya. Oke. Jangan terlalu panjang dulu Pak. Aku izin Bang Handi, aku tanggapi 1 menit lah. Nah, Anda mengatakan ada terlibat orang Indonesia waktu penerjemahan. Tapi kan ini udah puluhan tahun Pak. Biblemu pun sudah sering direvisi. Kan bisa Anda kembalikan secara sadar kan? Karena di dalam Biblemu tidak ada kata Allah. Serapan, Allah itu bukan serapan, itu nama Tuhan kami, nama orang Islam. Nama Tuhanmu siapa? Ya pakailah itu. Kalau Yesus Tuhanmu, ya Yesus aja di situ. Kalau Theos, ya Theos aja. Gitu Pak. Jadi bukan serapan-serapan itu ya. Kenapa enggak kalian menyerap dari bahasa Yunani sana? Yang notabene Biblemu berbahasa Yunani. Kenapa Pak? Sekali-sekali serap dong bahasa Yunani, masukin Indonesia. Buktinya, bentar Bang, dikit lagi Bang, abang, dikit lagi. Kristus itu serapan dari bahasa Yunani ya, itu artinya Mesias. Kristos, masuk Indonesia jadi Kristus, jadi itu bahasa Yunani yang kau ambil. Kenapa cuma itu doang? Banyak-banyak lah kau ambil Bang, dari Yunani sana. Ayo, silakan. Itu yang bisa menjawab kan LAI, karena serapan-serapan itu yang menentukan kan juga dari tokoh-tokoh Indonesia itu sendiri, bukan pribadi masing-masing orang Kristen, Mbak. Sehingga kami mengetahuinya ya sudah jadi seperti itu. Sehingga kalau panjenengan mengatakan kenapa tidak bahasa Yunani saja, itu yang bisa jawab adalah LAI. Panjenengan bisa demo atau lapor LAI kok menerjemahkan itu, sehingga kurang layak jika itu kami didiskusikan. Tidak membahas di sini lembaga ya LAI, bukan ya. Kami bertanya ke Anda sebagai pribadi, sebagai seorang oten yang katanya punya iman, yang katanya ajaran kasih. Gimana kalau kata-kata dalam Biblemu kami maling, misalnya Yesus kami ganti, misalnya dia nama Yesus kami misalnya kucing, bisa enggak? Kami ambil kemudian kami menjadi kucing gitu. Karena itu kata Allah di Biblemu, Bang, kata Allah di Biblemu itu adalah nama Tuhan kami. Tapi kalian pakai sebagai gelar, ya. Kalian pakai bukan kami ya, Bang. Kami sebagai awam itu kan hanya taunya seperti itu. Ini Pak Yusuf, saya luruskan Pak Bang, ini Pak Yusuf. Tadi Anda mengatakan bahwa umat Islam juga yang membantu. Itu Anda nggak tahu tahunnya mungkin. Abdullah bin Abdul Qadir Munsi itu sebelum membantu menerjemah, Anda boleh lihat tahun berapa pertama kali sih Bible yang dibawa oleh Belanda itu diterjemahkan ke bahasa Melayu tinggi. Tahun 1612 Pak, oleh Albert Cornelius Riul, seorang pedagang POC yang mempelajari bahasa Melayu, dicetak pada tahun 1629. Dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Kemudian pendeta Dr. Melchior Leckdecker itu 1733. Jadi semua pertama kali diterjemahkan ke bahasa Melayu itu atas agresi Belanda. Tidak ada yang bisa melarang, bahkan pemaksaan. Tujuannya apa?
Tujuannya agar daerah jajahannya yang mayoritas Islam itu di samping dijajah, hartanya, harga dirinya, akidahnya juga dijajah. Mulai dari situ abang. Terus kemudian seiring dengan waktu Indonesia merdeka tahun 1945, 10 tahun kemudian Lembaga Alkitab Hindia Belanda ini dihadiahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Dia menerjemahkan ulang pada tahun 1974. Tidak ada intervensi, dia merdeka masih tetap mempergunakan istilah Al-Quran. Itulah Bapak. Jadi tidak ada unsur kejujuran dalam ini. Artinya LAI ini masih ada kolonialisme dalam hal dia menerjemah. Tapi Anda tadi mengatakan silakan demo, nggak begitu caranya Bapak. Oranglah yang merasa berilmu, oranglah yang merasa pinter, mengkoreksi karena Anda memakai, Anda yang dibohongi, mestinya Anda yang ngamuk. Kalau LAI, saya penggunamu, saya membelimu, kenapa kau membohongi aku? Kenapa terjemahanmu tidak jujur? Jangan kami yang muslim Pak. Anda lah yang menjadi korban, yang harus turun ke jalan, bukan kami. Iya. Itulah Pak Yusuf ya, paham ya? Ini Bang Andi ya. Ini kan diskusi tentang bisa atau sudah tidak. Nyaman. Bentar Bang. Karena kau sudah nyaman dengan hasil curianmu, nyaman dia dengan curiannya. Pencuri kan gitu. Udah dia nikmati curiannya itu ya masa bodoh dia. Lanjut silakan. Iya, itu tadi kan pertanyaannya bisa dan tidak. Kalau bisa dan tidak, yang bisa menjawab kan ya LAI, karena kami menerima seperti itu yang sudah disepakati dalam tim LAI itu sendiri. Kalau menurut pribadi Anda tidak bawa LAI, menurut pribadi Anda kalau Anda berakal, Anda cerdas, kritis, bisa nggak Pak? Saya tidak akan mengarah ke situ ya Bang Andi, karena saya tahunya karena agama itu kan berkaitan dengan saya nggak tanya agama Pak. Itu berkaitan dengan iman juga kan Bang Andi. Sekarang kalau Bapak ini pakai apa sekarang? LAI atau bukan? Iya pakai LAI toh Bang. Oke. Yang kami menurut Anda terjemahan LAI itu benar adanya? Saya tidak bisa memvonis Bang, karena itu kan sudah ada tim ya. Oh berarti berarti Anda menerima apa adanya, nggak kritis Pak. Artinya imani saja. Ya betul, karena kepercayaan kan. Nah, itu nggak bisa diskusi kalau imani saja, Bunda, itu istilah intinya. Nah kalau Anda orang imani saja, giliran kami yang ngajarin Anda. Mau terima mau enggak, kan gitu. Ini kan kalau diskusi seperti ini nanti tidak akan ketemu. Kita bisa Pak, bisa ketemu kita pakai kamus, bukan pakai iman. Ketemu Pak. Susahnya Kristen ini Pak kalau diskusi pakai iman, tapi tidak pakai kamus, tidak pakai akal. Susah memang Pak antara iman dan akal. Gitulah Pak, nggak ketemu jadinya. Tapi kalau Anda mau berpikir cerdas, kritis, ketemu jadinya. Sudah banyak kok Pak kami edukasi kok. Gitu loh. Kalau di Inggris sana ada permasalahan tidak ya terjemahan itu? Nggak ada pakai istilah Islam di Inggris. Di sana itu seperti Yohanes 13:13. Dengerin dulu Yohanes 13:13 misalnya di Inggris. You call me teacher and Lord. Nah, kalau di sini kalau Indonesia kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Antara Lord dan Tuhan beda Pak. Jadi Indonesia ini modifikasi, memaksakan manusia menjadi Tuhan. Sayangnya sudah memaksakan menjadi Tuhan, mempergunakan Tuhannya umat Islam, sembahnya umat Islam yaitu Allah. Ini yang problem Bapak. Kalau yang hal Tuhan Yesus itu kan tadi malam sudah kami diskusikan ya Bang Andi. Mungkin ada perbedaan di situ karena Yesus itu kan satu pribadi punya dua hakikat, itu iman kami gitu loh Bang. Sehingga masuk Bunda dua hakikat malas Bang. Gimana? Walaupun Tuhan 5 hakikat Bang, nggak masalah. Yang penting kamu jangan mengambil nama Tuhan kami masuk di biblosmu. Yang notabene biblosmu itu bahasa Yunani. Kok jadi Arab-Araban? Ya, kalau masalah itu kan kalau kau mengambil istilah-istilah, ya ambillah istilah-istilah biblosmu yang Yunani Bang. Harus gitu toh. Ya, yang saya tahu atau saya dengar di Malaysia itu kan sudah
Dilarang. Tingkat dihukum ya, tingkat dilarang pakai kata Allah secara umum ya. Tingkat kecuali mungkin diadili, dalam- ya. tapi kan dia menang yang Kristennya kayaknya masih diperbolehkan untuk memakai Enggak. itu. Begini bang, abang. Dilarang dipakai secara umum, tapi kalau dalam lingkup gereja boleh mereka pakai ya. Tapi secara umum keluar nggak begitu bisa. ya. Iya. Jadi begini bang, harusnya kalian tuh ini ya, jujur. Makanya kenapa di luar negeri itu mengatakan Kristen di Indonesia ini bidat, sesat, karena tuh di situ ada Allah ya. Ya, ada yang menyebutnya lagi Allah padahal double L. Ini kan suatu pelecehan yang sangat luar biasa. Anda kalau ada tertulis Yesusku bilang encus, kan nggak nyaman juga buat Anda ya. Karena itu double L. Dan kalau kita tuntut, sebentar, kalau kita tuntut ya literasi Kristen bahasa apa ya namanya ya Bible bahasa Yunani ada kata Allah dan kemudian kau plesetkan Allah. Bolehlah kau klaim itu, tapi nggak ada. Bible berbahasa Arab itu diterjemahkan di abad 9, awal abad 9. Itu di Kodeks Arabia 151 ya. Baru ada. Sementara Islam kan abad 6, 67. Bible bahasa Arab itu abad 9. Nah, siapa yang mana lagi kalau nggak maling, nggak nyolong, nggak ngambil istilah-istilah Islam? Kenapa? Abad 1 Kristen di Arab abad 1 kok. Ya, Di mana abad 1? Kasih literasimu. Bunda Rahma ya. Kasih literasimu ada Bible bahasa Arab. Di Kristen abad 1 Arab abad 1 sudah pakai alhamdulillah, sudah Di namanya mana? Abdul, Kasih. sudah pakai bismillah itu. Mana? Baru abad ke-7 Islam ada di Arab Si itu. kafir. Ya Udah kasih duluan Kristen saya dulu data. mah. Sini saya kasih data Kak. Ya, ini jangan congor kalau kita kan ada data. Kalau cuma mulutmu yang bau got itu asal ngomong, aduh. Kok pakai data lah. Kita kasih data ya bahwa Bible berbahasa Arab itu kau kalau bicara bro, jangan asal ngomong ya, malu lah kau itu. Asal bicara, semua bisa bicara, kalau nggak ada data ya buat apa? Bentar ya. Ini aja ke Pak Yusuf, sama Bunda ini karena terlalu berat materinya.